Pemirsa, puluhan pelaku judi sabung ayam ditangkap dalam penggerebekan yang diwarnai suara tembakan. Selain berjudi, mereka juga melanggar protokol kesehatan. Rentetan tembakan peringatan ini terus dikeluarkan petugas saat mengepung arena judi sabung ayam di Kecamatan Walengrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Puluhan orang yang berada di arena judi panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri lari masuk ke dalam hutan. Meski mencoba melarikan diri, 8 terduga penjudi berhasil ditangkap aparat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan ayam aduan. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 303 dengan hukuman 2 tahun penjara. Melakukan perbuatan judi sesuai pasal 303 itu ada 7 orang yang sekarang ini sudah masuk proses sidik, kita tahan. Barang bukti yang diamankan ada uang tunai 2.410.000, kemudian ada ayamnya juga, ada taji-tajinya. Di lokasi berbeda, polisi dari sejumlah sektor juga terus melakukan perburuan arena judi. Selain melanggar KUHP pidana, judi sabung ayam ini juga melanggar protokol kesehatan karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Seorang pria warga Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur tewas dengan sejumlah luka di sebuah kebun. Diduga korban tewas dibacok oleh orang tak dikenal. Tim identifikasi Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan seorang warga bernama Purnomo, 45 tahun, asal Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban diduga tewas setelah dianiaya orang tak dikenal. Menurut keterangan Supeno, tetangga korban, peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu malam kemarin. Saat kejadian, cucunya sempat mendengar suara teriakan orang minta tolong. Saat mengeceknya keluar rumah, terlihat 2 sepeda motor dan mendapatkan ancaman senjata tajam dari pelaku. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk mendapatkan perawatan karena saat ditemukan korban masih dalam kondisi bernyawa. Mungkin itu mulai di jalan. Di jalan ya? Iya, karena sebelum jalannya sepedanya itu kok sudah ada darah. Waktu terguling di mana itu? Di depan jalan itu, iya. Di jalan kan itu. Tapi kok ambruknya di sini, Pak? Oh iya, lari kan? Lari. Lari. Terus mungkin ditambahi lagi. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Polisi masih belum memberikan keterangan terkait kasus dugaan pembunuhan ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memeriksa perusahaan leasing atau kreditur yang menyewa jasa penagih utang di Denpasar, Bali. Sementara polisi juga menetapkan 7 tersangka yang menghilangkan nyawa Gede Budiarsana karena kredit macet. Kasus pembunuhan Gede Budiarsana atas kredit macet motor terus bergulir. Setelah menetapkan 7 penagih utang jadi tersangka, kini kantor mereka di Jalan Guntur Patuha, Denpasar, Bali pun disegel. Polisi juga akan memeriksa kreditur yang menyewa jasa para tersangka untuk menarik motor korban. Pasalnya, penyitaan motor harus didasari putusan pengadilan. Yang melakukan kredit motor, mobil dan lain sebagainya tidak boleh asal main tarik. Jadi harus sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain harus ada putusan pengadilan. Selama itu tidak ada, berarti itu dianggap tindakan kriminal, ya. Dan finance kita akan proses. Ya, kita akan telusuri, ya, pihak-pihak finance mana yang memanfaatkan jasa seperti ini. Karena ini tidak boleh melanggar hukum namanya. 7 tersangka masih ditahan di Mapolresta Denpasar.
Sementara kakak korban yang selamat akan menuntut pertanggungjawaban karena aksi penagihan utang yang mengakibatkan nyawa adiknya melayang. Dari Denpasar Bali, Aris Wijanto, iNews melaporkan.